Saya ini masih heran dengan pendukung Jokowi 2 periode yang sekarang mendukung Prabowo, yang beranggapan bahwa jika Prabowo menang nanti akan di-backup oleh Jokowi melalui Gibran anaknya dan melanjutkan program-program Jokowi. Kenapa tidak berpikir sebaliknya? Kita semua tahu sifat Prabowo seperti apa. Yang sekarang terlihat baik-baik saja, terlihat santun. Apakah dengan waktu 5 tahun itu bisa merubah sifat Prabowo? Saya pikir tidak. Orang yang sangat emosional, temperamen, bahkan tidak ragu-ragu meluapkan kemarahannya di depan publik. Prabowo tetaplah Prabowo, tidak akan pernah berubah. Dengan kekuasaannya, dia bisa melakukan hal apapun. Semua bisa diatur olehnya. Untuk para pendukung Jokowi yang sekarang ada di kubu Prabowo, apakah tidak pernah berpikir jika nanti Prabowo menang, mereka akan dibuang? Karena Prabowo pikir mereka adalah seorang pengkhianat. Mereka akan menjadi benalu dalam pemerintahannya. Apakah tidak pernah berpikir seperti itu? Bahkan Jokowi sekalipun tidak akan bisa berbuat apa-apa jika Prabowo ini nanti menang dalam Pilpres 2024. Dan Prabowo berpikir orang-orang Jokowi yang sekarang masuk di kubu Prabowo akan melakukan hal yang sama terhadap Prabowo. Coba kalian berpikir dengan cerdas. Apa nanti yang akan dilakukan oleh Prabowo terhadap kalian yang sudah mati-matian mendukung Prabowo, yang dulu mati-matian mengalahkan Prabowo 2 periode. Salam waras, salam cerdas. Oke guys, jadi apa yang disampaikan oleh Mbak ini bahwa selama ini pendukung-pendukung dari Pak Jokowi berpikir atau beranggapan bahwa dengan mendukung Pak Prabowo, ya, lalu kemudian ketika nanti beliau menang, maka itu sama saja kita mendukung Pak Jokowi, ya, karena yang berdampingan dengan Pak Prabowo ini adalah Mas Gibran. Meskipun Mas Gibran merupakan anak dari Pak Jokowi, tetapi ketika Pak Prabowo udah menjadi presiden, ya, tetap kuasa dan kendali penuh itu bukan lagi Pak Jokowi, ya, tetapi adalah Pak Prabowo, ya. Beliau berhak untuk melakukan atau memutuskan segala sesuatu tanpa harus menunggu persetujuan dari Pak Jokowi, ya. Emang Pak Jokowi siapa kalau misalnya nanti Pak Prabowo sudah jadi presiden? Saya terus terang merasa kecewa. Kenapa? Karena Prabowo bukan Jokowi. Sekali lagi, Prabowo bukan Jokowi. Secara karakteristik juga berbeda, secara kemampuan juga berbeda. Pak Jokowi kemanapun selalu pergi, dia melakukan mobilitas tinggi, berkunjung ke sana kemari, belusukan ke pasar, ke mall, itu juga ke berbagai proyek yang mangkrak ketika itu. Itu dilakukan oleh Pak Jokowi. Persoalannya hari ini, apakah mampu itu dilakukan oleh seorang Prabowo? Hari ini juga Pak Jokowi menggunakan kekuatan-kekuatan negara hanya untuk menggolkan supaya Prabowo menjadi presiden. Ini bukan tuduhan karena saya alami sendiri. Nah, ini kemudian yang menjadi pertanyaan dari saya kepada Pak Jokowi hari ini. Mari Pak, jaga kepercayaan kami kepada Pak Jokowi. Saya yakin Pak Jokowi jika ingin melanjutkan berbagai program yang telah dirintis oleh Pak Jokowi sejak 2014 lalu, saya yakin bukan ada di tangan Prabowo. Saya yakin itu dari berbagai capres misalnya. Capres yang lain lagi sejak awal sudah mengatakan IKN tidak dilanjutkan. Hari ini kalaupun Prabowo ingin melanjutkan IKN, mungkin saja dia akan melakukan itu. Tapi percayalah, Prabowo akan melakukan itu karena dia ingin menunjukkan kepada orang bahwa dia adalah penerus Jokowi. Yang menurut saya Prabowo bukanlah Jokowi. Lalu kemudian hari ini, termasuk kekuatan supremasi sipil, saya juga tidak percaya bahwa Prabowo akan menjaga itu. Supremasi sipil yang telah dilakukan sejak zaman reformasi hingga hari ini
akan digerus perlahan oleh Prabowo. Karena apa? Karena dia punya sejarah yang mencoreng-moreng kekuatan supremasi sipil di Indonesia. Kita tahu Prabowo terlibat dalam penculikan berbagai aktivis dan kelompok-kelompok mahasiswa pada tahun 98. Dan itu merupakan parameter bagi kita semua bahwa Prabowo tidak bisa diandalkan dalam supremasi sipil seperti halnya yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Oleh karena itu, mari sadarlah kita semua dengan berbagai gimmick seperti gemoy, dengan joget-joget dan sebagainya. Ini bukan Jokowi. Pak Jokowi bukan seperti itu. Negara ini bukan untuk mainan. Negara ini perlu seorang pemimpin yang super strong, bukan hanya pemarah seperti halnya Prabowo. Pak Jokowi bukan pemarah. Pak Jokowi adalah tipikal orang yang menghargai proses. Bukanlah orang yang hanya bisa menggebuk-gebuk podium dan hanya bisa memangkas berbagai aksi-aksi, gimmick-gimmick yang hanya berusaha menjual dirinya supaya dia menjadi presiden. Dan ketika seandainya dia menjadi presiden, percayalah, Jokowi akan dikorbankan untuk kekuasaannya. Seluruh rakyat juga akan dikorbankan kepentingannya. Dan juga supremasi sipil pasti akan digerus perlahan. Paling terakhir, saya juga heran kalau ternyata ada oknum polisi misalnya yang justru mendukung Prabowo. Percayalah, yang akan dilakukan oleh Prabowo jika seandainya dia berkuasa, yang dibuntungi pertama adalah Polri. Karena memang dia tidak menyukai supremasi sipil. Mengapa saya mengatakan demikian? Kami, orang-orang sipil ini, mengandalkan polisi sebagai garda terdepan bagi kekuatan supremasi sipil. Kalau polisi melanggar pidana misalnya, anggota polisi yang melanggar pidana akan diadili di pengadilan negeri seperti kami. Sama seperti kami orang-orang sipil ini. Oleh karena itu kami menganggap bahwa polisi seharusnya menjadi pasukan terdepan untuk tegaknya demokrasi dan supremasi sipil. Karena polisi adalah bagian dari sipil yang memiliki wewenang, tugas, dan fungsi untuk menegakkan hukum di ranah-ranah sipil. Oleh karena itu, hari ini semua bandul politik sudah betul-betul menjadi acak adul. Semuanya tidak beraturan. Oleh karena itu, saya tetap meyakini bahwa Prabowo bukanlah penerus Jokowi. Prabowo sama sekali berbeda dengan Jokowi. Prabowo bukanlah Jokowi. Wow, sangat keras dan tegas guys ya dari Gus Islah bahwa Prabowo bukan Jokowi ya, dan Prabowo berbeda dengan Jokowi ya, itu sudah jelas guys ya. Seperti yang dijelaskan secara karakteristik juga sangat berbeda ya. Gaya kepemimpinan nanti bisa ditebak ya, sangat jauh berbeda ya. Di mana Pak Jokowi ini memiliki mobilitas yang tinggi, sering datang menemui masyarakat, berinteraksi dengan rakyat ya, belusukan, jalan-jalan ke pasar, menemui mama-mama Papua ya, mama lele, bapak lele ya. Jalan ke sana kemari seakan-akan tidak mengenal rasa capek guys ya. Namun itu semua akan terhenti atau tidak ada pemandangan yang seperti itu lagi ketika nanti yang menjadi presidennya adalah Pak Prabowo ya, karena gaya kepemimpinan mereka jelas berbeda. Pak Prabowo akan ya lebih banyak di kantor ataukah di forum-forum ya, di rapat-rapat. Jadi akan sangat sulit melihat Pak Prabowo menemui masyarakat atau berinteraksi dengan masyarakat belusukan guys ya. Memang akan dilakukan tetapi tidak sebanyak atau seintens Pak Jokowi ya. Nah, ini kembali lagi kepada karakteristik dan juga faktor lainnya adalah fisik guys ya, karena usia Pak Prabowo ini sudah sangat tua ya, jadi beliau tidak akan kuat ketika berada lama-lama di lapangan bersama dengan masyarakat. Dia adalah sosok pemimpin yang diagung-agungkan, yang dipuja-puja. Siapa bilang rakyat Indonesia yang mana yang muja-muja dia? Nah, diagung-agungkan dia. Kalian lah yang mau dibodoh-bodohin. Dari 2014 kita tuh udah sadar ini nggak beres nih orang.
Nah sekarang baru sibuk, jadi baru mengungkit-ungkit semua wah kami lah ini apalah. Hah? Kalian aja yang udah membesarkan dia, menjadikan dia, memberikan privilege yang lebih kepada dia, keluarga dia tak menghargai kalian. Apalagi rakyat miskin busuk itu. Masyarakat miskin busuk itu, sedangkan kalian yang memberi segalanya aja kalian dilupakan, ditinggalkan. Apalagi masyarakat miskin busuk yang tak ada apa-apa nih. Sampai di situ paham kalian? Itu satu, tak usah ngomong jauh-jauh lagi undang-undang. Dari situ aja. Jadi sudahlah bapak-bapak, para petinggi-petinggi, para elit tuh jijik kami lihatnya. Drama-drama kalian itu. Undanglah ini para pemimpin, calon-calon pemimpin supaya berjalan damai. Kalian nih tiap hari di TV berantem. Nanti orang berantem bawah ini rame-rame, udah berdarah, masyarakat pecah, rakyat pecah. Habis itu kalian baru fungsi bagi-bagi kursi, jadi menteri. Tak ada otak kalian ini memang. Jadi sudah-sudahlah, berhentilah drama tuh ya. Dari dulu hingga sekarang gue selalu mendukung Pak Prabowo untuk jadi presiden. Gak tau kenapa beliau ini tuh cintanya, tujuannya itu ya udah, cinta gue udah habis untuk Indonesia dan tujuan gue ingin Indonesia ini maju. Beliau pengen jadi presiden itu bukan karena posisinya, tapi karena tujuannya, visi misinya untuk kemajuan Indonesia. Beliau juga tidak mencari perhatian, gak mencari dukungan melalui menjatuhkan orang lain, menjatuhkan lawannya. Beliau itu udah kayak tahu rakyat Indonesia ini udah pintar, udah kritis, udah logis untuk masa depan Indonesia gitu. Capres yang paling apa adanya menurut gue ya Pak Prabowo inilah. Semoga jagoan kita ini jadi presiden, amin. Di sisi lain, gue juga mencintai Bapak Presiden kita, Pak Jokowi. Dengan beliau memimpin Indonesia, banyak perubahan yang terjadi di Indonesia. Dan kita akan merindukan Pak Jokowi. Yang terbaik untuk negara kita, Indonesia. Beda pilihan tuh boleh, persahabatan tetap nomor 1. Soal capres, nomor 2 lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab video yang lewat di beranda saya. Ini pendukung 02, kalau nggak salah ini yang bicara ini Gus Miftah, pendukung Pak Prabowo Subianto. Beliau berkata, beda pilihan itu boleh, tapi persahabatan tetap nomor 1, kalau presiden nomor 2. Ngapunten Gus, kalau presiden saya 03 nggih. Karena saya dalam cara memilih pemimpin tetap saya koridor santri saya gunakan Gus. Saya tidak terkontaminasi sedikit pun tentang ini Gus. Jadi kalau di dalam waktu saya ngaji dulu Gus, Ustadz saya, guru saya bilang begini, carilah kalau bisa pemimpin tuh yang amanah, yang soleh, yang taat beribadah. Jadi ya kalau dari ketiga-tiganya kalau dibilang amanah, rajin beribadah, perasaan Pak Prabowo nggak masuk Gus. Ngapunten Gus ya. Itu satu. Kalau yang kedua, kalau ketiga-tiganya tidak soleh, tidak amanah, tidak rajin beribadah, carilah yang paling rendah risikonya. Artinya apa? Track record masa lalu Pak Prabowo itu siapa? Panjenengan harus pelajari Gus, jangan gampang cepat berubah Gus. Dulu 2019, siapa yang memilih Pak Prabowo? Gak perlu saya jelaskan lah Gus. Malu saya nanti Gus. Ya, kok cepat sekali balik dari nasionalis menjadi, pokoknya cepat sekali sampean berubahnya Gus. Tak gara-gara apa Gus ya, ngapunten Gus. Terus gimana Gus kalau seandainya setiap paslon 01 Pak Anies, Pak Prabowo, Pak Ganjar, ini kan yang dipimpin kan mayoritas umat muslim Gus. Gimana kalau kita usulkan setiap paslon harus bisa baca doa wudu, doa sholat 5 waktu minimal Gus. Itu sudah minimal sekali Gus. Gimana Gus? Kira-kira capres dari 02 berani nggak menjawab tantangan dari paslon 03? Harus bisa wudu, harus bisa bacaan sholat 5 waktu minimal Fatihah. Surat-surat pendek. Berani nggak Gus? Salam dari 03 yang militan. Sila ketiga dari Pancasila, Persatuan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
Kenapa saya pilih Prabowo? Karena Prabowo itu orangnya tegas, orangnya cinta tanah air dan bangsa, orangnya hebat, dan yang terpenting orangnya sangat dekat dengan para alim ulama. Tapi itu dulu. Kalau sekarang, sorry ye. Nih, lu mau tahu gak alasan gue milih Prabowo kenapa? Prabowo itu orangnya tegas coy, berani. Terus udah gitu dia itu didukung para ulama. Makanya gue pilih Prabowo. Tapi itu dulu tahun 2019. Kalau sekarang mah sorry ye. Saya dari Bandung, saya dari Jawa Barat, dukung Prabowo untuk jadi presiden. Saya dukung Prabowo di 2014. Saya dukung Prabowo juga di 2019. Bandung, Jawa Barat dukung Prabowo. Saya itu ya di 2014 dan 2019. Tapi sekarang 2024 saya dukung Anies Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar untuk jadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Salam perubahan dari Bandung, Jawa Barat. Bandung, Jawa Barat, Anies Baswedan. Khusus untuk saya pribadi. Terima kasih. Nih, lu mau tahu gak alasan gue milih Prabowo kenapa? Prabowo itu orangnya tegas coy, berani. Terus udah gitu dia itu didukung para ulama. Makanya gue pilih Prabowo. Tapi itu dulu tahun 2019. Kalau sekarang mah sorry ye. Pantesan aku dapat tawaran dari kubu sebelah. Jadi barusan guys aku tuh dapat, bukan barusan sih sebenarnya, DM-nya tuh udah dari Senin tapi baru aku buka tadi. Aku dapat tawaran buat ikut campaign politiknya kubu sebelah. Nah setelah aku scrolling FYP aku, ternyata si bapak ini lagi viral sama statementnya. Statement yang mana? Statementnya ini, lihat. Ya susah kalau kita menyalahkan angin. Jadi tuh pada bikin video, kenapa kita harus nyalahin cowok kita kalau marah. Lalu slide kedua aja, ya masa kita, ya susah kalau kita harus nyalahin angin gitu. Si bapak ini tuh lama-lama makin gemoy aja gitu loh, makin berasa deket sama kita sebagai anak muda ini. Ingat gak yang waktu dia itu dicerca pertanyaan sama Pak Nana, tunggu apa tuh loh yang kayak Patrick suaranya. Mbak Nana kok Pak Nana. Jagoanmu Ganjar petugas partai doang. Dulu Presiden Jokowi dibilang boneka, dibilang petugas partai. Juga ada yang bilang yang nyetir Jokowi Ibu Mega. Berarti bisa disimpulkan semua prestasi Jokowi dalam pembangunan perekonomian Indonesia itu atas perintah Ibu Mega, atas perintah partai. Berarti bagus dong. Secara tidak langsung kalian mengakui semua yang dilakukan Jokowi itu karena ada Ibu Megawati, ya kan? Tapi anehnya kalian dengan bangga menjilat bokongnya si petugas partai tersebut. Salam waras. Debat capres yang kemarin itu sangat seru sekali ya kan. Aku paling sedih kali aku dengar kata-kata dari bapak ini. Itulah kenapa aku sangat yakin kali bapak inilah yang tulus dan yang paling setia untuk negara ya. Bukan berarti aku bilang dua capres itu tidak tulus dan tidak setia, tapi ini menurutku, opiniku ya. Ini menurut pendapatku, yaitu yang lain itu urusan kalian ya kan. Kata-kata bapak debat capres yang paling aku sangat sedih kali melihatnya. Inilah dia kata-kata yang paling menyentuh hati kali. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, gak usah pilih kami, saudara sekalian. Dan saya
Rakyat tidak takut, tidak punya jabatan, Mas Anies. Banyak orang yang mengira bapak ini salah ngomong ya kan, kayak nggak gila jabatan kenapa kok jadi menhan. Jadi gini weh, kalian biar tahu ya, bapak presiden keberapa yang pernah mengatakan yang tulus dan yang paling setia untuk negara Republik Indonesia itu cuman Bapak Prabowo. Inilah sebabnya opiniku sebagai anak muda, itulah kenapa aku pilih Bapak Prabowo. Ingat, dia itu menjabat menjadi presiden bukan untuk mencari jabatan supaya dia itu dihormati kali, disegani kali, ditakuti kali, bukan ya. Jadi Bapak Prabowo ini menjabat sebagai presiden itu karena dilihatnya lah negara kita itu, agar dia bisa memajukan negara kita itu, agar dia bisa merubah negara kita itu menjadi yang lebih baik lagi. Anak-anak muda itu makan yang bisa makanan bergizi dan bisa merubah negara-negara kita, apalagi penerus-penerus bangsa kita yaitu anak muda. Makanya dari sini kita tahu siapa yang tidak banyak bicara tetapi banyak karya nyata, yaitu Alin Prabowo. Prabowo Gibran mendukung tanpa menyinggung. Masa masa sih kalau ngemeng ya kayak orang bener banget. Pret, perut, pesh, tweet, perut. Kalau ngemeng kayak orang bener banget anjrit. Padahal yang awal mulanya kubu kalian kok, yang suka motong-motong video terus buat bahan bulian gitu. buat ajang fitnahan kok dari kubu kalian kok. Aduh, kalau ngemeng kayak orang bener. Oke, setiap orang punya pilihan masing-masing ya. Dia punya alasan tersendiri. Dia pilih itu karena alasan ini, dia pilih itu karena alasan ini ya. Itu terserah kalian ya. Namun satu hal yang harus kita pastikan, yang ingin kita sampaikan, bahwa Pak Prabowo bukanlah Pak Jokowi. Meskipun ada Mas Gibran sebagai wakil dari Pak Prabowo, di mana kita ketahui Mas Gibran ini merupakan putra sulung dari Presiden Jokowi ya. Namun dalam kepemimpinan nanti jelas sangat berbeda ya. Secara karakteristik kepemimpinan berbeda ya, model-model pemimpin nanti juga berbeda ya. Jangan harap ketika kita sering terbiasa melihat Pak Jokowi turun langsung ke lapangan, menemui masyarakat ya, belusukan ke pasar, jalan ke rumah-rumah warga, bahkan numpang toilet di rumah warga ya, lalu kemudian bisa bermain bola dengan masyarakat, menemui mama-mama Papua ya, menemui orang-orang pinggiran, suka kasih hadiah berupa sepeda ya, dan banyaklah yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan ciri khas atau gaya pendekatannya yang sebelumnya itu tidak pernah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya ya. Nah, itu akan terhenti sampai di Pak Jokowi saja ya. Jika Pak Prabowo terpilih, beda lagi kepemimpinannya ya. Dia tidak akan seperti Pak Jokowi ya. Dan seterusnya, kalau kepemimpinan yang kita pilih itu nanti dia tidak terlalu berinteraksi dengan rakyat ya, malas turun ke lapangan, maka ini akan terhenti di Pak Jokowi ya. Dan Pak Jokowi akan kita kenang sebagai presiden yang sangat luar biasa, yang berbeda dengan pemimpin yang lain ya. Dan mudah-mudahan saja ya, jika kita ingin melihat gaya kepemimpinan seperti Pak Jokowi lagi ya, setelah Pak Jokowi selesai dengan masa jabatannya, maka karakteristik yang hampir mirip ya, tidak 100% semuanya sama ya, karena setiap orang meskipun itu anak kembar tetap memiliki perbedaan ya. Tetapi kalau hampir mirip ada guys ya. Karakteristik yang hampir mirip itu bukan di Pak Prabowo, bukan di Pak Anies, tetapi ada di capres yang berambut putih guys. Saya Bastian Sebo, sampai jumpa lagi.